Dasar hukum arbitrase. Arbitrase berasal dari bahasa Latin arbitrare yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu dapat menimbulkan salah kesan seolah-olah seorang arbitrer atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan tersebut keliru, karena arbitrase atau majelis tersebut juga merupakan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan. Berikut adalah beberapa definisi sebagai arbitrase. A. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum. Pasal 1 huruf 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. B. Arbitrase menurut Subekti adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan para pihak akan tertunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. C. Arbitrase menurut Haji Priyatna Abdul Rashid adalah suatu proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan secara yudisial sebagaimana dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Arbitrase bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, cara penyelesaian atau suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak bersengketa. Apabila para pihak telah terikat perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak mewenangkan untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Dengan demikian, pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi arbitrase. Namun, perlu diingat bahwa kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase harus didasarkan atas kesepakatan bersama mutual consent. Faktor kesukarelaan dan kesadaran merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian arbitrase harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata mengenai pilihan hukum. Para pihak bebas menentukan pilihan hukum yang akan melakukan terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Pengaturan arbitrase sebagaimana pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negara. Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang hanya didasarkan pada perjanjian arbitrase yang disebut tertulis oleh para pihak yang Menurut Muhammad Hussein dan Abdul Supriyani, arbitrase berasal dari kata arbitrare, bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Sedangkan menurut Front El Khoury dan Elda El Khoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela karena ingin agar perkaranya diputus oleh juri pisah yang netral sesuai dengan pilihan di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil para perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat yang mengadakan perjanjian arbitrase dalam keadaan seperti semula sehingga mereka dapat mengadakan perjanjian legal. Landasan sosiologis ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah karena banyaknya timbul sengketa yang terjadi di antara para pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase.
Landasan yuridis ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah karena peraturan perundang yang kini berlaku untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum para umum. Klausul arbitrasi adalah mengenai hal-hal yang boleh dicantumkan dalam perjanjian arbitrasi. Penggunaan istilah klausul arbitrasi mengandung konotasi bahwa perjanjian pokok yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase. Klausul arbitrasi dalam sebuah perjanjian pada umumnya secara spesifik memberi para pihak kekuasaan yang besar berkaitan dengan beberapa. Klausul arbitrasi mungkin menunjuk sebuah badan arbitrasi tertentu, lokasi arbitrasi berlangsung, hukum dan aturan-aturan yang akan digunakan, klasifikasi para arbiter, dan bahasa yang akan dipakai dalam proses arbitrasi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrasi hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrasi adalah sengketa yang menurut aturan perundang-undangan tidak dapat diadakan permainan. Konsep arbitrase. Terdapat dua pemikiran atas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa transaksi atau kontrak bisnis. Sebagian berpendapat arbitrase termasuk dalam penyelesaian sengketa litigasi, dan sebagian lain memasukkan dalam penyelesaian sengketa non-litigasi. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang AAPS, arbitrase ditetapkan sebagai forum penyelesaian sengketa di luar peradilan umum dan karena itu lebih dekat sebagai penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Arbitrase menjadi alternatif dari pengadilan dalam menyelesaikan sengketa transaksi bisnis para pihak. Dalam konsep arbitrase, para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa pada pihak yang netral dengan diberi kewenangan memberi keputusan yang bersifat final dan mengikat. Para pihak ketiga selalu disebut sebagai arbiter atau arbitrator. Penyerahan kewenangan bagi forum arbitrase didasarkan pada kesepakatan para pihak dengan menyampingkan badan peradilan. Kewenangan memberi keputusan karakteristik perjanjian arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. Konsep arbitrase kepada pihak ketiga atau arbiter. Ini yang membedakan arbitrase dengan bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti mediasi dan konsiliasi. Secara lebih detail, Priyatna Abdul Rashid menyatakan arbitrase sebagai tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat. Di kalangan ahli Islam klasik, terdapat dua pandangan terhadap konsep arbitrase. Satu pandangan melihat konsep arbitrase sebagai bentuk dari konsiliasi untuk mewujudkan perdamaian yang tidak mengikat, kecuali jika diterima para pihak. Konsep ini disebut arbitration in equity. Pandangan lain menekankan arbitrase memiliki kewenangan untuk melahirkan penilaian dengan karakter mengikat. Arbitrase dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan dan dengan demikian putusannya mengikat para pihak. Konsep ini disebut arbitration in law. Konsep yang disebut terakhir adalah arbitrase seperti dipahami di dunia modern saat ini, yaitu mengikatnya putusan arbitrase bagi para pihak. Secara syariah, arbitration in equity yang dimaksud untuk mewujudkan perdamaian atau amicable composition merupakan ketentuan, sedang arbitration in law merupakan pengecualian. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah lama dipraktikkan dalam peradaban manusia. Sejak zaman Yunani kuno, Aristoteles menganggap arbitrase sebagai alternatif dari pengadilan. Karena keadilan merupakan sesuatu yang berlaku lebih dari sekedar hukum tertulis. Pandangan arbitrator bertumpu pada keadilan, sementara hakim hanya terfokus pada hukum.
Arbitrase berusia lebih tua dari pengadilan karena telah ada dalam hukum-hukum kuno masa Yunani maupun Romawi. Bahkan jauh sebelum para filsuf Yunani menulis tentang arbitrase, praktik arbitrase telah dilakukan di Mesopotamia sejak sekitar tahun 2800 sebelum Masehi. Seperti dikatakan Christian Buhring oleh arbitrase justru lebih dahulu dikenal sebagai sarana penyelesaian sengketa sebelum peradilan. Dalam tradisi hukum Islam, arbitrase yang dipadankan dengan tahkim telah memiliki akar sejarah panjang yang berasal dari masa Arab pra-Islam. Dalam penegakan hukum, sistem pemerintahan Nabi Muhammad menganut sistem tahkim, bukan sistem yudikatif. Kabilah atau suku-suku dianjurkan Nabi agar bila terjadi sengketa antara mereka untuk diselesaikan dengan arbitrase. Keberadaan arbitrase yang berasal dari pra-Islam diteruskan Nabi Muhammad dan dilembagakan eksistensinya dalam hukum Islam karena mulia serta mengandung nilai-nilai yang positif dan konstruktif. Nilai atau substansi arbitrase tercermin dari peristiwa yang dialami Nabi dengan seorang Yahudi bernama Zaid ibni Sa'nah, yang kemudian memerintahkan Umar agar menasihati mereka berdua, menunjukkan bahwa tahkim telah dipraktikkan sebelum institusi arbitrase modern muncul. Seiring dengan semakin meningkatnya transaksi dalam hubungan perdagangan dan bisnis, resolusi sengketa melalui forum arbitrase semakin diminati. Arbitrase banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dan bisnis nasional maupun internasional, karena dipandang lebih efektif dan efisien. Eksistensi arbitrase semakin kokoh dengan terbitnya peraturan hukum dari masing-masing negara tempat arbitrase diselenggarakan, serta instrumen internasional yang berkaitan dengan arbitrase secara global. Kesimpulan, arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis antara pihak yang bersengketa. Menurut UU Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase memberikan kekuasaan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk mengambil keputusan yang mengikat, yang berlandaskan pada hukum serta bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase tidak menggantikan pengadilan, melainkan menjadi alternatif yang dipilih serta sukarela oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Dalam konteks global, arbitrase diakui secara luas sebagai cara efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa perdagangan atau bisnis. Dengan adopsi berbagai peraturan dan doktrin yang mendukung praktik ini, arbitrase tidak hanya memfasilitasi penyelesaian sengketa secara konvensional, tetapi juga mendorong harmonisasi prosedur di tingkat internasional, termasuk dalam era digital, dengan memungkinkan penyelesaian sengketa secara online. Dan demikian, arbitrase tidak hanya merupakan pilihan pragmatis untuk menyelesaikan sengketa bisnis, tetapi juga mewakili evolusi dalam hukum internasional yang terus berkembang untuk mengakomodasi kompleksitas hubungan bisnis modern.